Tes 1 2, oke. Halo Mas Bro, seluruhnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky Shofi. Di vlog kali ini saya mau ngejelasin, bukan saya mau ngejelasin, tapi saya mau nunjukin tentang flow saya yang baru dalam membuat note taking ya. Jadi mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang mengetahui kalau saya bikin repo public di GitHub repo saya dengan nama Z ya. Jadi Z ini sebelumnya udah pernah ada sebelumnya, tapi saya bikin baru lagi karena saya ketemu flow yang baru. Jadi Z ini adalah abbreviation dari Zettelkasten. Zettelkasten ini adalah sebuah teknik pencatatan note taking yang uh, dibuat ditemukan oleh seorang sebentar ya, mungkin di sini ya, seorang scholar dari Jerman yang bernama Nikolaus Luhmann ya. Teman-teman bisa baca atau bisa cari di Google tentang apa itu Zettelkasten. Di sini saya juga udah punya catatannya. Mungkin teman-teman mau lihat. Catatan saya ini berdasarkan presentasi video YouTube yang dibuat oleh Darin Sutapong. Ya, teman-teman bisa lihat videonya ada di sini ya kalau mau lihat. Nah, ini adalah transkrip yang udah saya bikin dari videonya dia. Kenapa saya pilih video dari Darin ini? Karena menurut saya videonya disusun secara sistematis dan juga Darin ini sudah menggunakan metode Zettelkasten ini maksudnya selama 1 tahun. Dan dia juga ada memperbarui penjelasannya tentang videonya. Jadi saya ngerasa video yang dia jelasin lebih bagus ya dari beberapa penjelasan video Zettelkasten yang udah pernah saya lihat ya. Dan si Darin ini juga menjelaskan secara terstruktur runut dari awal sampai akhir. Seperti bagian-bagiannya ada bagaimana cara Zettelkasten bekerja, Zettelkasten system, ada components, organization, sama proses ya. Di components dia ngejelasin kalau terdapat empat tipe nodes dari Zettelkasten system. Pertama literatur nodes, kedua permanent nodes, ketiga hoop nodes, keempat ada fleeting nodes. Di sini juga jelasin. Darin juga ngejelasin apa itu literatur nodes, apa itu permanent nodes, terus hub nodes, fleeting nodes juga dijelasin ya. Ya teman-teman bisa baca sendiri kalau mau lihat dari catatan saya atau lihat dari videonya si Darin ya. Saya sudah letakkan di footnotes dari note ini ya. Organization, bagaimana cara Zettelkasten itu di organisasi. Jadi ada dua tipe kasten atau boxnya. Pertama untuk menyimpan reference, for storing literature notes. Terus ini untuk digunakan untuk mereferensikan. Terus ada kotak yang sebagai main, for storing permanent notes. This is where Luhmann develop insight and ideas. Jadi permanent notes itu dijelasin adalah hasil distillate uh, hasil sebentar mana ya, saya pernah baca permanent notes ini ya. Jadi permanents are the ideas and insight distillated from reviewing literature. Jadi setelah membuat literature notes, nanti hasil dari kemudian literature notes tersebut direview dan akan diintisarikan ya menjadi sebuah ide dan insights di dalam permanent notes. Terus his process can be summarized simply as ada 5 proses ya. Yang proses ini sebenarnya bagian terpenting ya. Ini di sini kata-katanya ya. But actually the real power doesn't come. Oh ini salah nih, typo ya. Doesn't come from the system, but from the activities around it. Jadi Zettelkasten ini bukan tentang sistem Zettelkastennya sih yang keren, tapi tentang aktivitas around it. So we will take look Luhmann-Deli's routine to understand how he work with his Zettelkasten ya. Jadi prosesnya ada 5. Pertama dia reading, kedua dia write, review, kemudian dia merelasikan dengan yang sudah ada, ilmu yang sudah pernah dia pelajari, baru dia menulis ya, create kayak gitu. Terus kenapa Zettelkasten ini it works ya? Itu pertama
Di sini juga udah dijelasin. Pertama, standardized format ya. Formatnya itu standar. And like the traditional note taking, where you take notes in different forms and different formats, Zettelkasten streamlines everything around note taking so that we can use that time to what really matters, which is to think clearly about something. Jadi formatnya itu sudah standar ya. Kita tinggal ngikutin formatnya aja tanpa harus memikirkan bagaimana cara kita menulis catatan dalam format-format tertentu gitu. Jadi kita bisa fokus untuk menulis apa yang benar-benar kita perlukan. Terus write to think, kita akan berpikir untuk menulis untuk berpikir gitu. Jadi kita Zettelkasten helps you think better by focusing on writing. Writing is one of the best feedback mechanism. When you write a permanent note, it has to be concise and be able to stand on its own over time. So this is one the best way to test yourself whether you understand, apakah kamu mengerti, you understand something or not. This property of Zettelkasten is very similar to Feynman technique. Nah, ini mirip sama Feynman technique, jadi kamu harus benar-benar memahami apa yang kamu pelajari ya. Bisa juga dilihat tentang Feynman technique di sini ya, di footnotes-nya. Friendly to your brain. Zettelkasten is very similar to how your brain works. Your brain learns something by relating the new information to the existing information. Jadi mirip sama cara kerja otak kita ya. Otak kita kan bekerja dengan merelasikan apa yang sudah kita pelajari dengan pengetahuan yang baru saja kita pelajari. Jadi saling menghubungkan antara satu hal yang kita baru saja pelajari dengan yang sudah pernah kita pelajari. Itu cara otak kita itu bekerja. Saya hari ini kita belajar tentang function, terus besoknya kita belajar tentang objek, besok kita belajar tentang modul atau dan macam sebagainya. Itu saling merelasikan di otak kita. Jadi metode Zettelkasten ini sangat cocok dengan cara otak kita bekerja. Terus high quality encoding. Nah, Zettelkasten helps you process information effectively as a Dr. Song said about how to effectively encode the information into your memory. Nah, jadi Zettelkasten ini sangat cocok dengan proses encoding, bagaimana cara otak kita itu menyimpan. Mengencoding itu maksudnya menyimpan, mengkodekan sebuah informasi di dalam otak kita. Ini persis banget sama cara otak kita tuh menyimpan informasi ya. Jadi kita akan lebih kuat karena proses informasi itu di encoding dengan cara yang baik. Oke, ini sedikit tentang Zettelkasten ya. Jadi kenapa saya memilih metode ini untuk melakukan note taking? Sebentar. Kita balik dulu ke repo. Nah, tapi di sini saya tidak menggunakan metode Zettelkasten system secara manual, yaitu dengan kotak atau box. Di sini saya memilih untuk menggunakan secara digital. Jadi tentu saja saya akan memberikan nama modified Zettelkasten ya. Dan di sini saya menggunakan plugin dari Neofilm yang bernama Zettelkasten Enfilm ya, buatan Furkan ZMC. Teman-teman bisa buka sendiri pluginnya. Di sini udah dijelasin bagaimana cara pasangnya, bagaimana cara penggunaannya. Dan filosofi dari plugin ini adalah sebentar. Filosofinya itu bisa lihatnya di help sih, tapi saya simpan di sini. Filosofi embrace Vim by trying its hardest to not create new comments or mappings. Jadi hanya menggunakan Vim dan berusaha keras untuk tidak membuat perintah yang baru atau mappingan yang baru. Jadi hanya menggunakan mapping dan perintah-perintah dari Vim. Everything this plugin provides should ideally be usable with existing Vim. Jadi apa aja yang ada di plugin ini secara ideal dapat digunakan dengan with existing Vim option mapping dan juga comment. Itu kenapa saya pilih plugin ini, karena seperti yang teman-teman tahu sebelumnya juga saya udah nggak pakai nVim 3 lagi, jadi saya balik pakai NetRW maksudnya. Terus saya juga udah beberapa plugin yang seperti untuk menghandle Git. Saya udah meninggalkan lazy Git, tapi saya pakainya Fugitive ya. Jadi dengan plugin ini saya tidak perlu belajar hal baru tentang menambahkan perintah baru atau menambahkan komen-komen mappingan yang baru, tapi saya tinggal pakai perintah-perintah yang sudah ada
fitur-fitur yang sudah ada di Vim ya. Jadi saya tidak perlu repot-repot lagi untuk mempelajari hal baru. Terus di sini juga saya menggunakan format notes-nya bentuknya modifikasi ya. Karena dia defaultnya itu bentuknya seperti ini. Nah, ini pakai strip-strip ya, tapi saya udah modifikasi nggak pakai strip. Terus sebelumnya Zettelkasten juga saya udah pernah dengar dari Bapak Robert S. RWX Rob nama ID usernya di YouTube atau di Twitch ya, di GitHub juga di tahun 2021. Tapi waktu itu saya nggak punya waktu untuk bermain dengan Zettelkasten, jadi saya baru sempat sekarang. Kayak saya langsung aja ya, kita udah jalan berapa menit nih? Udah jalan 10 menit ngejelasin tentang Zettelkasten aja. Oke, sekarang bagaimana? Jadi Zettelkasten yang saya simpan di GitHub saya ini sebenarnya bukan bukan untuk konsumsi publik. Maksudnya bukan untuk digunakan atau bagaimana cara menggunakannya, tidak. Di sini semua cara bermainnya bukan di GitHub-nya ini, dan dia juga bukan dalam bentuk website ya. Di sini hanya berupa untuk storing data aja secara remote, secara cloud. Jadi saya simpannya di sini biar nggak hilang kalau di lokal. Jadi sebenarnya intinya adalah dari uh, bagaimana cara saya menyimpan, memanggil node Zettelkasten saya dengan cepat dan juga menyimpannya. Jadi ketika saya ada suatu hal yang harus dicatat, saya bisa panggil seperti ini. Misalkan ya, misalkan begini. Oh, kemarin saya baru ingat saya punya topik yang harus dicatat yaitu regex ya, sebentar, di JavaScript. Terus di bagian regex XP, di bagian sini ada see also regular expression guide kalau nggak salah. Terus ada writing regular expression pattern. Oke, ini patternnya. Oke, saya mau catat tentang pattern ini ya. Karena pattern ini nanti bisa digunakan di bahasa pemrograman yang saya biasa pakai sehari-hari, yaitu Ruby. Jadi di sini saya mau catat tentang the following pages provide list of the different special characters that fit into its category. Nah, ini kategori dari regular expression along with description and example. Jadi kategori dari regular expression itu ada assertion, lalu ada karakter classes, ada groups and break reference, ada juga quantifiers. Nah, di sini saya mau catat ya. Oke, misalkan nih ada hal yang saya mau catat, saya tinggal panggil Zettelkasten, nanti akan keluar nih Zettelkasten yang sudah saya modifikasi sedemikian rupa. Jadi ini cara bikinnya, itu saya tinggal bikin sebuah file di local bin, lalu saya kasih nama sebentar, tmax_z ya, tmax_z.sh. Lalu saya bikin script base kayak gini. Check if the session, jadi sebenarnya itu di dalam tmax session ya, kalau teman-teman bisa lihat ini ada z, ini tmax ya, tmax. Jadi dilakukan pengecekan if the session exists. Kalau sessionnya exist, maka sessionnya tinggal dipanggil. Kalau session tidak ada, hash session kalau nggak ada, maka dia akan dibawa ke directory yang namanya z. Nah, ini adalah repository dari Zettelkasten saya yang ini. Kemudian nanti dia akan dibuatkan sebuah session baru namanya Z, terus di-detach dari session yang sudah ada. Karena biasanya saya pakai tmax session untuk bekerja beberapa project. Nah, itu akan di-detach dari session yang sudah ada, jadi dia punya session sendiri. Kalau saya, bukan yang ini. Kalau saya command S, prefix BS, nah ini dia nggak punya session yang lain ya, jadi hanya session sendirian. Jadi tujuannya buat itu. Kemudian kemudian setelah masuk, terus tinggal ngebuka ini file nvim readme.md yang ini ya. Jadi ini kalau saya keluarin, nah dia langsung ngebuka file nvim readme.md kayak gitu. Tapi kalau dia sudah ada, misalkan ini udah ada nih, saya close ya. Nah, kalau dia kan itu kan di close ya, saya close, berarti kan tmax sessionnya sebenarnya udah ada. Dia akan nge-attach si ini, si session Z-nya. Misalkan saya panggil lagi, nih, nah dia sudah ada. Misalkan saya panggilnya dari readme, baru saya zkbrowse. Nah, kayak gini ya, saya close, kemudian saya panggil lagi Zettel.
Nah, dia langsung terbuka dari session yang sudah ada gitu. Jadi bukan buat baru dari awal. Ini isi dari localbin tmaxz.sh. Nah, kemudian saya juga untuk memanggil Zettel dari sini, dari application launcher, itu saya buatnya di share application, terus zettelcast.desktop. Yang ini dia. Kalau dibuka isinya saya execute simple terminal dengan nama st plus. Ini untuk supaya dia floating. Ya, supaya dia floating. Terus gravity-nya ada di ukurannya. Geometrical atau gravity ya, saya lupa ya. Ada di ukuran 100 lebarnya, tingginya 31 baris. Terus posisinya di minus 10, 10. Ini posisi ada di kanan bawah sini ya. 10, 10 itu adalah padding dari gap dari window manager saya. Kemudian dia akan memanggil tmax z.sh yang tadi. Gitu deh, makanya dia akan kebuka seperti ini. Jadi dari sini dipanggil, kemudian nanti bisa nggak dari sini? Oh, nggak bisa ya. Dia akan memanggil lokal bin z tmax. Nah, dia akan memanggil ini. Jadi dari sini dipanggil dari sini Zettel, lalu nanti dia akan memanggil ini, dicek. Kalau sessionnya belum ada, sessionnya dibikin. Kalau sudah ada, sessionnya tinggal di attach doang. Kayak gitu. Jadilah kayak gini. Nah, sekarang kita balik lagi ke yang sebelumnya ya. Tadi cara manggilnya. Sekarang di sini deh. Sekarang gimana cara menggunakan saya menggunakan si Zettelkasten Envim ini ya. Jadi helpnya bisa teman-teman lihat di zettelkasten.txt. Di sini udah lengkap banget. Jadi konfigurasinya saya bisa buka konfigurasi Zettelkastennya di sini. Nah ini dia. Ini konfigurasi yang saya bikin ya. Jadi yang saya pakai itu saya tentukan dulu local project root-nya, yaitu ada di Z ya. Jadi sorry. Nah ini dia. Saya punya directory namanya Z. CD di home saya namanya Z. Nah, ini adalah isi dari directory Z saya sama seperti yang ada di repo GitHub-nya ya. Nah, seperti ini, sama. Kemudian setelah itu saya require Zettelkasten setup. Setupnya itu juga teman-teman bisa lihat di pluginnya sini ya, bagian konfigurasi kalau nggak salah. ZK new, ZK hover, ZK luar. Nah, ini dia bagian setupnya. Ada parameter apa aja yang bisa di setup, notepad, lalu ada preview comment. Nah, itu juga saya definisikan di dalam setup ini. Jadi saya pakainya notepads-nya juga saya definisikan. Kenapa? Jadi defaultnya dia ada di root ya, ada di root sini. Tapi saya masukkan ke dalam directory bernama notes supaya nggak terlalu ngotorin di depan ya, di depan. Jadi saya pengennya masuk ke dalam notes, masuk ke dalam si notes ini gitu. Jadi supaya nggak rame di depan. Saya buat seperti ini dengan vim fn expand project root-nya di Z lalu masuk ke dalam notes. Browse format ini itu ya, ketika kita ngejalanin zk browse. Nah, ini dia formatnya. Format dari ini, file name, title, lalu ada reference, lalu juga ada tag-nya. Nih. Ini juga bisa dilihat di help-nya. ID in reference location, saya lupa ini buat apa. ID pattern, itu pattern dari pembacaan ini ya, pembacaan ID-nya. Terus ID format juga, format, ini ID pattern ketika bikin file, bikin new zk new, itu patternnya seperti apa. Terus kalau ID format itu format dari patternnya, yaitu tahun, bulan, hari, lalu jam, menit, detik. Ya, seperti ini formatnya. Kemudian nanti jadi ID pattern ini, ID format ini akan dipakai di ID pattern. Kemudian file name pattern. Oh, salah ya. File name pattern ini ketika zknew, sorry, maksudnya tadi yang tadi. Zknew. Title pattern ini adalah title pattern ketika dibuat. Nah, ini dia. Jadi ketika pertama dibuat dia ada pagar, lalu ada pattern dari
ininya, ID format ini, ID pattern, lalu semua yang ada di belakangnya. Nah, ini tujuannya untuk supaya si ZK Browse-nya itu bisa mengidentifikasi file notes-nya. Jadi kalau dalamannya isinya seperti ini title-nya, maka dia akan dibaca di sini, di list ini. Kalau format yang nggak ngikutin dari format title pattern, dia tidak akan diikutkan di sini ya. Kayak gitu. Kemudian untuk yang di bawah-bawah ini adalah komen yang tambahan ya. Ini tambahan saya untuk bikin update teks. Jadi ketika kita baru nambahin teks baru, misalkan kita tambahin nvim, nah saya tinggal panggil zk update teks. Maka nanti di teksnya akan ditambahkan tag akan ketambahan sebuah tag baru yaitu nvim ya. Kalau misalkan saya hapus zk update tag, nah sekarang nvim-nya udah nggak ada. Jadi zk update tujuannya buat itu. Terus satu lagi zk get ya. Zk get ini namanya kocak. Zk get ini kalau saya dari zk browse terus saya copy salah satu, misalkan nah ini ya, git show detail stash with git stash show, yang ini saya copy, lalu saya zk get, lalu saya paste. Nah nanti saya akan dibawa ke GitHub spesifik ke node yang saya pengen lihat di GitHub-nya. Seperti ini. Oke, sekarang masuk ke gimana cara saya pakai ZK Browse ya. Jadi di ZK Browse ini cara masuknya kan tadi gini ya. Sorry, saya balik lagi ke README. Untuk melihat indeksnya saya gunakan, kita pakai ZK Browse. Nah, di ZK Browse ini sebenarnya isinya adalah semua nodes yang ada di sini. Ini saya tukar ya. Semua nodes yang ada di sini, tapi dengan performatan yang sudah kita preformat tadi di config ya. Kayak gitu. Nah, cara masuk ke dalam nodesnya itu dengan cara kontrol open square bracket. Jadi kontrol open square bracket. Nah, cara masuknya kayak gitu. Itu sama kayak di apa ya, kalau di Vim saya lupa nama komennya. Jadi kita akan dibawa masuk ke dalam nodesnya. Kalau untuk balik pakainya Ctrl T. Terus kita mau buka lagi yang lain, Ctrl close square bracket, close square bracket. Nah seperti itu. Terus kalau balik Ctrl T, cari lagi mau buka yang mana, misalkan buka yang ini, Ctrl close square bracket. Nah kebuka. Terus kalau mau balik tinggal Ctrl T, balik ke ZK Browse. Atau juga kalau misalkan mau balik ya bisa ZK Browse juga bisa sih. Kemudian misalkan relasi ya, misalkan kayak ini nih. Di sini ada kode relasi. Kode satu yang pertama ini adalah, sebentar saya lupa. RB reference, yang belakangnya itu back reference. Jadi ini ada reference direferensikan, dan juga yang belakangnya back reference. Nah, ini ada 1 sama 1 nih, berarti dia saling mereferensikan. Kalau misalnya kita buka nih, kita buka yang ini. Nah, di dalamnya itu ada ini, ada nodes nodes lain nih, referensi dari nodes lain. Cara ngebukanya tinggal Shift K. Nah, kalau mau masuk ke dalam detailnya tinggal Shift K lagi. Nah, ini jadi reference dari node sebelumnya. Sebentar, ini quit. Sorry. Nah, node sebelumnya itu yang ini. Node setelahnya ya. 03213058. Kalau saya buka nih 213058. Jadi itu sebenarnya setelahnya. Jadi mereferensikan apabila di kemudian hari ingin menggunakan database ada di node yang ini gitu maksud saya. Jadi tinggal dibuka, oh ini ada node selanjutannya. Kalau sudah terlanjur membuat Rails project tanpa menggunakan database seperti yang catatan sebelumnya, nah catatan sebelumnya kan juga di catatan sebelumnya, tinggal kontrol close square bracket, jadi bisa balik lagi, jadi bisa bolak-balik. Jadi mereka saling mereferensikan, kedua catatan ini saling mereferensikan. Jadi di catatan ini mereferensikan catatan yang ini, di catatan yang ini juga mereferensikan catatan yang ini.
Makanya reference dan back reference-nya itu sama satu. Kemudian ada lagi tentang git ya, yang ini. Ini tentang git nih, git. Ada git, ini juga git, ini juga git. Ini juga ada reference dan back reference-nya. Jadi contohnya kayak git yang ini. Nah, ini di dalamnya juga ada referensi dari catatan yang selanjutnya ya. Cara melihat list dari test dijelaskan pada note yang ini, dan juga note yang ini. Jadi ada tiga cara gitu. Ada tiga cara dengan list ini, git test, git log, dan juga git reflog. Karena ada tiga cara untuk melihat store, jadi saya definisikan referensikan di sini. Kayak gitu. Nah, ini cara ngelihat nge-preview dari catatannya tinggal shift K. Sama kayak lihat dokumentasi di Vim ya. Nah, ini dia. Kayak gini cara ngelihat. Jadi tanpa harus masuk dulu ke dalamnya, kita bisa ngelihat dulu, atau ini juga bisa ngelihat dulu ke dalamnya sesuai dengan yang kita cari atau tidak, atau yang selanjutnya. Oh, ternyata ini yang mau kita cari. Udah, kita tinggal masuk ke dalamnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga bisa dibuka dari sini. Jadi saling mereferensikan ya. Kayak gitu. Oke, sekarang udah tahu cara make reference dan back reference. Oh, sekarang pakai teksnya ya. Tagging ya. Misalkan git nih ya. Git cukup ada banyak nih. Git di sini kita pengen tahu nih tagging apa aja yang ada di catatan kita tentang git ya. Kita bisa pakai ts git, enter. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada 6. Ada 6 catatan yang punya tag tentang git. Terus kita bisa select masuk ke salah satunya, yaitu misalkan keempat ya. 4, enter. Maka kita akan masuk ke dalam catatan dengan tag git yang posisi indeks keempat. Kalau mau lihat lagi bisa ts git lagi, misalkan ke-6. Nah, ini dia. Kayak gitu. Atau ada juga cara lain dengan kalau tj, bisa tj git 3. Kalau tj langsung jam ya, tj git 6. Tadi tj itu jam, tj tjam, ts itu tselect ya, like tselect but jump to tag directly when there is only one match. Oh, kalau tj itu misalkan cuma ada satu doang, dia akan langsung jump ke situ ya. Tapi kalau dia ada banyak, dia akan ngebuka kayak tselect, makanya kelihatan tadi nggak ada bedanya. Yang satu doang tuh coba kita lihat. Oh, Vim udah ada 2 ya. Sebentar. Not taking, oke. Not taking ada 1. Misalkan kita dari Rails nih. Kita mau TJ ke not taking, cuma ada 1. Nah, dia akan langsung lompat. Tapi kalau misalkan kita TJ ke Vim, kan ada 2 ya. Maka dia akan dibawa nih. Oh, ada 3 ternyata. Yang satu apa sih? Create shell alias. Oke. Vim dan nvim. Oke. Kayak gitu. Nah, sekarang selain menggunakan TJ, TS, Tselect, dan Tjam, ada juga ini. Kita bisa pakai, ZK Browse. Kita bisa pakai misalkan di sini ya, di Git. Kita bisa pakai L tag. Jadi caranya L tag, baru nama tagnya misalkan Git. Nah, di sini ada keterangan tag 1 of 6. Berarti ini adalah tag ke-1 dari ke-6. Kita bisa pakai L open. Nanti akan dibuka sebuah window baru di bawah sini. Itu ngejelasin kalau ada tag tag git ini ada di node yang mana aja. Kita bisa buka dengan enter. Nah, ini atau di bawahnya kayak gini, atau di bawahnya lagi. Ini kenapa yang ini sama yang ini beda ya? Beda. Oke, beda. Oke, kayak gitu. Atau satu lagi, atau misalkan ada L tag baru Rails. Nah, ini akan langsung dibawa ke tag pertama. Terus kita bisa L open. Nah, ini tag pertama ya kan. Tag pertama isinya ini, baru tag yang kedua isinya yang ini, tag ketiga isinya yang ini, tag keempat isinya ini, tag kelima isinya ini. Kayak gitu. Jadi kita bisa bermain-main dengan tag
dan juga dengan L-tag dan juga L-open, seperti cara menggunakan taggingnya di sini, Zettelkasten Nvim, dengan menggunakan fitur tagging dan juga fitur tagging yang sudah ada di bawaan dari Nvim ya. Terus sekarang mau demo untuk pembuatan node baru ya. Oke, di sini saya bisa close dulu, terus saya tinggal cari, misalkan saya lagi belajar, lagi baca-baca, atau bukan lagi belajar deh, lagi baca-baca aja, baca-baca artikel ya, kayak gini kan. Saya ketemu sebuah artikel, oh ini tentang regex nih, ini bisa dipakai untuk saya di Ruby juga ya, karena ini universal, regular expression ya. Kebetulan saya baru tahu nih kalau ternyata ada tentang kategori dari regex gitu, kayak tentang assertion, character classes, group and break reference, quantifiers. Saya pengen catat ini dulu deh. Berarti saya tinggal panggil lagi Zettelkasten. Terus saya udah dibuat zk browse, saya tinggal zk new, enter. Nah, di sini langsung terbuat seperti ini ya. Sudah ada format dari title node-nya, sudah dikasih unique identifiers berupa timestamp. Kemudian saya tinggal tulis judulnya. Misalkan ini adalah regex. Saya kasih nama, biasanya saya punya standar format untuk judul, itu saya kasih bentuk seperti ini. Jadi depannya itu adalah tagging atau topik spesifiknya ya. Jadi biar untuk mempermudah untuk pencarian atau menjelaskan kalau judul tersebut itu tentang topik ini loh gitu, tentang topik base atau tentang topik git, tentang topik Jekyll atau Tmax gitu. Nah, ini tentang topik regex. Lalu saya tinggal kasih judul, ini saya mau kasih judul misalkan regex kategori. Regex kategori gitu aja dulu ya. Terus kalau sudah saya kasih taggingnya adalah regex. Terus saya tinggal catat nih, ada 4 macam dengan bahasa saya sendiri, dengan ada 4 macam. Kalau di Zettelkasten ini mungkin bisa disebut sebagai literatur notes ya, mungkin bisa disebut sebagai literatur notes. Ada 4 macam kategori dalam regex. Satu, sayang, sebentar sayang. Assertions, guide, assertions. Oh, ini ada set console cursor sama dengan assertions. Mungkin gini, saya bisa kasih reference dulu di bawah footnote ya, untuk menyimpan dari link si referensi yang saya catat ini. Biasanya saya formatnya adalah developer mozilla.org, baru judulnya adalah regular expression, baru URL-nya copy, paste, save. Nah, kalau saya pengen lihat outputnya, saya bisa pakai mk markdown preview. Saya akan dibawa ke markdown preview. Nah, ini dia tampilannya kayak gini. Tapi saya nggak penting di sini tampilan, tapi saya perlu nyatet dulu. Yang ini ya, using special character. Assertions. Terus ada character classes. Terus ada groups and back references. Lalu ada hilang. Back references. Lalu ada quantifiers. Nah, biasanya saya catat dulu kayak gini ya kan. Saya catat dulu lokasinya di mana, terus udah saya catat sumber referensinya dari mana. Saya catat dulu beberapa topik yang saya mau lanjutkan nanti. Saya mau nge-review lagi nanti. Jadi saya
bisa close dulu dan saya ngerjakan hal yang harus saya kerjakan di saat itu ya. Misalkan saya harus belajar tentang topik yang lain, tapi kebetulan saya dibawa ke regular expression ini. Oh, dan saya baru tahu dan saya catat dulu regular expressionnya. Topiknya saya catat dulu, kemudian saya tinggalkan dan saya akan kerjakan lagi nanti di akhir hari ya, di malam harinya atau di besokannya kayak gitu. Pokoknya sesempatnya saya akan usahakan secepat mungkin untuk mencatat. Nah, cara kan belum ada nih di dalam ZK Bros ya. Kita bisa panggil ZK Bros lagi. Nah, sekarang udah ada nih. Tinggal dimasuk lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini saya tinggal nyatet aja deh. Aduh, sorry. Saya tinggal nyatet aja. Tentang assertion itu apa, karakter classes itu apa, group and break reference itu apa, quantifiers itu apa. Ini dia, ada keterangannya. Special characters in regular expression, mungkin ini saya juga bisa ambil. Oke, saya akan coba ambil ya. Special character in regular expression. Berarti saya kayak gini aja. Special characters kategori dalam regex in regular expression. Saya pakai tabel ya. Table mode enable characters and constructs corresponding article corresponding article. Sip. Kemudian ini tinggal di copy paste. Gini dulu deh biar nggak terlalu panjang karakter classes. Sorry. Ini gini ya. Masih ada yang kedua. X or Y. Wah, dia kepake ini ya. Hancur karakternya. Dia soalnya nggak bisa parsing table-nya hancur. Oke. Aduh, soalnya ini ada piping sih. Pipingnya nggak bisa dibaca kayak gitu ya. Bikin hancur kayak kita matikan aja table-nya, table mode-nya. Disable. Bikin hancur. Save. Ini kayak gini. Terus ini dia. Copy. Ini namanya assertions. Copy. Terus ada ini. Ini namanya, sorry. Group and back reference. Kemudian yang ini. Dia harusnya satu kode, satu ini ya. Nanti kita rapikan lagi ya.
Oke, sebentar, saya pengen rapikan dulu. Ini kalau dilihat di uh, markdown preview sih kayaknya udah bagus sih. Coba lihat. Oh, hancur ya. Artikel, oke, dia nggak bisa. Sip. Nanti tinggal dirapin aja. Dia harus satu-satu kayak gini. Harus satu-satu ya. Bener nggak sih satu-satu? Di sini nggak kelihatan ya. Karena dia bukan, karena warnanya abu-abu ya. Tapi saya yakin tuh pasti dia satu-satu sih. Oke, saya akan pause dulu videonya sampai saya selesai ngeformatting tabel ini ya. Oke, sip. Saya udah selesai ngeformat tabelnya. Tapi nanti mungkin saya akan ganti ya, daripada bentuk format table berantakan kayak gini. Saya bakal ganti jadi biasa aja. Jadi berupa bullets and numbering kayak di atas ini deh. Oke, apa lagi ya? Kayaknya itu aja yang saya mau tunjukin tentang metode saya dalam membuat catatan. Oh, terus tinggal nyimpannya ya. Nyimpannya gini deh. Mungkin ini saya sekalian ngerapiin deh ya. Ini sampai sini. Ini apa tadi namanya? Karakter classes. Karakter classes. Ini. Oke, karakter classes tuh ini. Terus assertion itu ini ya, assertion. Berarti yang ini. Terus ini adalah groups and back reference. Group and back reference, groups and back reference itu yang itu. Quantifiers itu yang ini. Nah, ini aja. Terus saya ini gini ya. Special characters in regular expressions. Biasanya cuma saya kasih 2 spasi aja, 2 new line. Sip, saya akan simpan dulu ini caranya. Saya copy namanya. Kategori, bukan, kategori regex special characters. Regex, oke. Oke, saya bikin tag baru zk update text. Sip. Kemudian git. Oke, tagnya udah ada yang baru ya. Kita bisa lihat di sini tambahan text regek. Sip, kalau udah tinggal staged, lalu git commit, add, paste judulnya, quit, git push, origin, main. Sip, udah kesimpan, zk browse, udah ada, zk browse lagi. Sip, udah kesimpan. Sekarang bisa lihat di zk get. Nah, ini dia. Ini adalah literatur notes yang saya catat dulu sementara. Nanti di akhir hari, di nanti malam akan saya lengkapin lagi. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi saya tujuannya mencatat kayak gini tuh untuk supaya informasi yang saya dapatin selama 1 hari itu saya kumpulkan dan tidak hilang gitu. Jadi sayang banget kalau misalkan sudah di akhir tahun, saya ngerasa saya belajar
dapat banyak ini banget informasi, tapi di akhir tahun saya ngerasa itu semua udah lupa gitu, udah banyak banget yang lupa. Jadi saya ketemu teknik ini, Zettelkasten, dan saya coba untuk terapin ya dari awal September kemarin sih sebenarnya udah. Dan saya ngerasa sangat terbantu banget, terutama kayak buat beberapa hal-hal yang tidak sering saya gunakan, tapi kalau pas lagi diperlukan itu saya pengen cari lagi. Ketimbang saya harus simpan kayak misalkan nih buku ya. Buku kemarin saya baca buku dari bukunya Mas Agung, Film untuk Semua. Saya udah baca sampai habis, tapi saya lupa tuh topik bagian-bagian mana yang saya sebenarnya penting tapi saya pengen pakai lagi tapi saya lupa. Ketimbang saya simpan di dalam e-booknya, saya garis kuning, lebih baik saya simpan di satu tempat kayak gini. Saya kasih topik, saya kasih apa yang pengen saya catat dan juga halamannya di mana, kayak gitu. Terus juga dari bukunya Mas Noval, Pengantar V Improve, saya juga udah ngabisin, udah baca, tapi saya lupa tuh ada beberapa bagian-bagian yang saya menarik banget untuk dipakai kalau di case-case tertentu, tapi saya lupa gitu. Nah, makanya saya catat lagi di sini. Ini pentingnya kita punya catatan seperti ini ya. Jadi kita bisa recall lagi. Jadi kita nggak bisa ingat semua hal yang kita udah masukin ke dalam otak. Sebenarnya itu nggak hilang, tapi kita cuma lupa aja bagaimana cara ngambil lagi ya. Nah, dengan Zettelkasten modifier seperti ini, saya bisa nge-recall lagi. Oh iya ya, kemarin tuh yang habis dipelajari itu yang ini gitu. Oke, terus kalau misalkan di GitHub-nya, itu juga sebenarnya ada cara, udah ada fitur untuk mencari mencari yang gampang ya. Kayak misalkan gini, eh, di notes, terus di sini ya, mau cari tentang git stash gitu kan, kita kan nggak tahu nih ya, isinya cuma ada file-file kayak gini doang. Nah, kita bisa pakai cari di sini, stash. Nanti pilih yang search in this directory, not stash, bisa pakai kayak gini. Nah, nanti akan dicari semua file yang dalam isinya itu ada stash. Kayak ini, note yang ini, terus notes yang ini, lalu notes yang ini, notes yang ini, notes yang ini, semuanya akan dicari. Misalkan pengen cari lagi yang di dalamnya ada regex. Nanti akan dicarikan satu file ini yang di dalamnya ada mengandung kata regex. Salah kok ini. Ini malah tabnya sih. Notes regex. Iya, bener kan? Apple, pineapple. Ini ya harusnya. Yang baru belum ada. Regex replace 66. Oh iya, sorry. Ini apa? Eh, bisa juga dia terpengaruh sama ininya. Sorry. Nih, terpengaruh dengan branch-nya ya. Branch-nya harus di main. Baru kalau mau cari lagi regex. Apple, pineapple, regex. Sama ya. Ya, kira-kira kayak gini lah ya cara saya dalam membuat note taking. Intinya saya mau ngasih tahu tentang ini sih, tentang Zettelkasten and Vim, cara pakainya ya. Mudah-mudahan penjelasannya nggak terlalu ribet-ribet. Udah berapa lama sih? Udah 49 menit. Oke, udah mau maghrib. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.